Dengerin baik-baik. Apa yang sudah dibicarakan kepada Nasyirus Sunnah. Ini bisa termasuk menyinggungkan orang lain, bikin orang lain tersinggung aja ini yang namanya Nasyirus Sunnah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang baru menjumpai channel ini, alhamdulillah, mungkin teman-teman ini adalah video reaction pertama saya, dan insya Allah saya akan mereaction di video pertama ini, yaitu beberapa hari yang lalu ya, Raffi Ahmad dan Billy Saputra mendatangi Ustadz Khalid Basalamah di restorannya, teman-teman. Nah, kenapa saya mengangkat ini di video reaction pertama saya? Beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu sempat viral ya isu kajian Ustadz Khalid Basalamah yang rencananya akan digelar oleh Pemprov Jawa Barat, dalam hal ini Gubernur Bapak Ridwan Kamil, di Masjid Provinsi yang baru saja selesai didirikan. Alhamdulillah, rencananya Ustadz Khalid Basalamah akan diundang untuk mengisi perdana di sana, teman-teman. Namun ada beberapa saudara muslim kita yang mungkin kurang setuju, teman-teman, dengan kehadiran Ustadz Khalid Basalamah. Maka sebagian saudara-saudara kita ini bermaksud ingin menghalangi atau menggagalkan kajian tersebut. Nah, teman-teman, sebenarnya jika kita mau berpikir, teman-teman, harusnya kita yang merasa berilmu, memiliki ilmu agama, seharusnya bisa menilai seperti apa Ustadz Khalid Basalamah tersebut, teman-teman. Jangan kita hanya termakan oleh isu-isu atau omongan-omongan dari orang-orang yang dasarnya memang tidak suka dengan Ustadz Khalid Basalamah. Cara yang objektif adalah silahkan teman-teman lihat di kajian-kajian beliau yang sudah tersebar di YouTube. Sebagaimana yang beliau sebutkan, mungkin ini sudah setahun yang lalu ya, sudah lebih dari 600 judul video. Mungkin kalau sekarang mungkin sudah ribuan, teman-teman. Dan teman-teman bisa saksikan di situ videonya yang berdurasi 1 jam, 2 jam. Bahkan ketika beliau membahas tentang sirah Nabawi, sirah para sahabat Nabi, bisa berdurasi sampai 3 jam. Silahkan teman-teman simak di situ. Tidak ada yang tersembunyi dari kajian Ustadz Khalid Basalamah. Jadi kalau ada yang menyesatkan kajian Ustadz Khalid Basalamah, saya hanya mendoakan semoga Allah memberikan hidayah bagi siapapun itu, teman-teman. Nah, sebagaimana yang saya katakan tadi, teman-teman, jika kita merasa berilmu atau sering mengkritik Ustadz Khalid Basalamah, mengatakan seperti ini, menjelek-jelekkan beliau, coba teman-teman silahkan bandingkan dengan Raffi Ahmad dan Billy Saputra. Mohon maaf, di sini saya tidak mengatakan bahwa Raffi Ahmad atau Billy Saputra ilmu agamanya kurang atau sedikit, tapi mungkin dibandingkan teman-teman yang mungkin lulusan pondok atau memang teman-teman yang suka hadir di majelis ilmu, tentu teman-teman bisa jadi lebih berilmu dibanding Billy Saputra ataupun Raffi Ahmad. Akan tetapi, kenapa orang-orang seperti Raffi Ahmad, Billy Saputra bisa senang dengan ustadz-ustadz seperti Ustadz Khalid Basalamah dan ustadz-ustadz salafi yang lainnya? Seharusnya ini menjadi cermin, teman-teman. Kalau mungkin kategorinya, mohon maaf sekali, ini bukan bermaksud merendahkan. Kalau orang-orang yang awam dalam urusan agama mungkin seperti Mas Raffi Ahmad dan Mas Billy Saputra bisa tertarik dengan ustadz-ustadz seperti Ustadz Khalid Basalamah dengan kajiannya, dengan keilmiahan pembahasannya. Seharusnya teman-teman yang merasa lebih berilmu, yang mungkin lulusan pondok, harusnya lebih tahu atau lebih objektif dalam menilai seperti apa Ustadz Khalid Basalamah tersebut. Artinya teman-teman yang merasa lebih berilmu, yang lulusan pondok atau bahkan ustadz sekalian, harusnya antum yang harus lebih tahu siapa Ustadz Khalid Basalamah tersebut. Nah, juga pertanyaannya, teman-teman, kenapa kok seperti artis-artis suka dengan Ustadz Khalid Basalamah? Kenapa justru artis-artis ini atau banyak sekali kaum muslimin tidak memilih antum mungkin yang sering mungkin kurang suka dengan Ustadz Khalid Basalamah? Kenapa masyarakat
kurang berminat dengan kiai-kiai antum, ustadz-ustadz antum. Harusnya kan ini menjadi koreksi bagi kita masing-masing, atau terkhusus ini koreksi menjadi orang-orang yang kadang tidak suka dengan ustadz-ustadz salafi, khususnya Ustadz Khalid Basalamah. Baik teman-teman, tanpa berpanjang lebar, kita akan sama-sama saksikan video ketika Billy Saputra dan Raffi Ahmad berkunjung atau bertamu di restoran Ustadz Khalid Basalamah. Di situ beliau bertanya tentang perkara puasa. Baik teman-teman, selamat menyaksikan. Semoga ini menjadi referensi dan tambahan ilmu bagi kita. Ustadz, ini pertanyaan saya yang kedua Pak Ustadz. Hukumnya seperti apa ya Pak Ustadz? Kalau misalkan memang kita niat banget nih pengen berpuasa gitu, pas kebetulan lagi sahur Pak Ustadz, tiba-tiba pas momen lagi sahur, jam-jam sahur kita benar-benar telat, misalkan sahur jam 4 subuh, kita sahur jam 4 lewat beberapa menit gitu, tiba-tiba udah azan berkumandang, kita baru sahur, itu gimana Pak Ustadz? Boleh atau enggak? Jadi gini, batas memang maksimal makan dan minum itu azan ya. Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis, kalau di tangan seseorang di antara kalian masih ada makanan atau minuman dan dia punya hajat, misalnya lagi minum obat, kalau nggak minum air bisa keselak misalnya, berpapasan dengan azan, asal kita yakin masih bisa meneguk air dan belum selesai azan, maka boleh. Karena intinya adalah azan itu ya, selama azan belum selesai, nggak masalah. Yang penting jangan pada saat azan baru ngambil satu piring makanan. Nah Tapi itu kan baru bangun Pak Ustadz. nggak harus sahur. Nggak harus sahur. Kalau kita lapar kan kita Nah, puasa. itu kebanyakan ini. Dengan apaan? Kan gue nanya, kalau salah benerin. Orang itu kalau kita nggak tahu harus bertanya. Sesat ditanya, jauh di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Iya, malu bertanya sesat di jalan. Enggak, kalau sahur itu kan sunnah. Memang Nabi SAW mengatakan tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalian karena di situ ada berkah, gitu kan. Maksudnya akan mencukupi, hilangkan rasa lapar, haus kalian selama puasa. Tapi bukan keharusan. Dan memang sudah Nabi sebenarnya, beliau bersabda, manusia dalam kebaikan selama mereka menyegerakan buka puasa. Begitu azan langsung buka puasa, dan mereka menerlambatkan sahur. Jadi memang sahur itu dianjurkan makin dekat azan makin bagus. Makin bagus. Jadi jangan jam 2 malam misalnya. Emang jam 5 subuh ya, udah setengah 5 baru makan. Itu nggak apa-apa, itu lebih baik juga. Lebih baik. Ya udah Pak Ustadz, terima kasih nih, Masya Allah atas waktunya, terima kasih. Mudah-mudahan restorannya ini juga banyak semakin orang yang datang, Yang paling penting. rame dan bawa berkah buat semuanya. Yang lain, Nah teman-teman, demikian itu dia video singkat dari kunjungan Raffi Ahmad dan Billy Saputra di restoran beliau. Kemudian beliau bertanya tentang perkara puasa ya, dan ini sekaligus menjadi pencerahan insyaallah pada kita semua bahwa orang awam saja bisa tertarik dengan Ustadz Khalid Basalamah atau bisa menilai Ustadz Khalid Basalamah itu seperti apa orangnya, tidak sebagaimana yang dituduhkan selama ini. Beliau adalah ustadz radikal, keras, ya. Kalau orang awam saja seperti Raffi Ahmad dan Billy Saputra bisa menilai Ustadz Khalid Basalamah itu, harusnya kita yang merasa berilmu, ya, merasa jauh lebih berilmu dari Raffi Ahmad dan Billy Saputra, harusnya kita atau khususnya antum yang mungkin saat ini belum suka dengan Ustadz Khalid Basalamah, harusnya antum yang lebih pandai atau lebih bisa menilai Ustadz Khalid Basalamah itu seperti apa. Baik teman-teman, semoga ini bermanfaat. Insyaallah kita akan bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.